Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen mengenai dimensi ilmu dan perilaku administrasi dalam organisasi dengan dosen pembimbing Ibu Rahmawati SPD MAK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairin Arsyanti dengan NIM akhir 202 dan rekan-rekan saya Najwa Dafa Agustina dengan NIM akhir 060, Dini Elia Prinita dengan NIM akhir 198, Rosita Dewi Irianti dengan NIM akhir 200. Baik, di sini kami akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama yaitu lingkup kajian administrasi, yang kedua yaitu dimensi ilmu administrasi, yang ketiga yaitu konsep dasar organisasi, dan yang terakhir yaitu cara teknologi dalam membantu administrasi. Yang pertama yaitu lingkup kajian administrasi. Lingkup kajian administrasi ada 10. Yang pertama, administrasi organisasi. Merupakan serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu administrasi publik. Salah satu cabang dari ilmu administrasi yang mempelajari cara-cara pengelolaan dan pengaturan berbagai urusan pemerintah dalam melayani kepentingan publik. Yang ketiga yaitu administrasi bisnis, meliputi manajemen operasional, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan strategi dalam konteks organisasi profit oriented. Yang keempat yaitu administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan memfokuskan pada pengelolaan rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan organisasi terkait kesehatan untuk memastikan penyediaan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Yang kelima yaitu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan melibatkan manajemen sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas dan pencapaian tujuan pendidikan. Yang keenam yaitu administrasi sumber daya manusia, mencakup pengelolaan karyawan, pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi, serta memastikan hubungan baik antara manajemen dan karyawan. Yang ketujuh yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan melibatkan kegiatan pengelolaan, perencanaan, pelaporan, dan pengawasan pengeluaran dalam organisasi, mencakup pembuatan anggaran, pemantauan arus kas, dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan yaitu administrasi hukum. Administrasi hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam aktivitas organisasi, serta penanganan masalah hukum yang mungkin akan timbul. Yang kesembilan yaitu administrasi teknologi informasi, berfokus pada manajemen sistem informasi, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan aplikasi operasi organisasi. Dan yang terakhir adalah administrasi umum, menangani tugas administrasi umum seperti pengelolaan dokumen, komunikasi, dan administrasi perkantoran, serta mendukung berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Dimensi ilmu administrasi. Menurut Sujian dalam buku Sirarahi, yang pertama ada filosofi manajemen. Filosofi manajemen mencakup pandangan tentang bagaimana organisasi seharusnya dijalankan, peran manajer serta etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua ada kepemimpinan yang melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga ada hubungan manusia yang mencakup bagaimana manajer dan karyawan berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Yang keempat ada organisasi yang merujuk pada struktur dan desain organisasi, termasuk bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan. Yang kelima ada administrasi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam ada administrasi dan administrasi nasional. Administrasi bisnis yang berfokus pada
operasi, dan sumber daya dalam konteks perusahaan atau organisasi bisnis. Sedangkan administrasi nasional lebih luas dan mencakup pengelolaan kebijakan dan program pemerintahan untuk melayani kepentingan publik. Lalu ada 8 aspek yang disebutkan oleh Pak Miftah Toha dalam bukunya Penelitian Ilmu Administrasi. Yang pertama ada organisasi, struktur dan desain organisasi yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan, serta bagaimana koordinasi dilakukan. Yang kedua adalah manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu pertukaran informasi yang efektif dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, kepegawaian, pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Fokusnya yaitu pada bagaimana pengoptimalan kontribusi dan kepuasan karyawan. Yang kelima ada keuangan, pengelolaan dana organisasi, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan kas, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas dan efisiensi penggunaan dana. Yang keenam ada perbekalan, pengelolaan logistik dan persediaan, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang dan perlengkapan yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketujuh ada tata usaha, administrasi kantor yang mencakup pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan kegiatan rutin administratif lainnya. Yang kedelapan ada perwakilan atau hubungan masyarakat, pengelolaan citra dan komunikasi organisasi dengan publik serta berbagai pemangku kepentingan. Ini mencakup kegiatan komunikasi eksternal, manajemen media, dan hubungan masyarakat untuk membangun dan mempertahankan reputasi positif. 10 konsep dasar organisasi. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, sumber daya manusia, perubahan, kualitas, komunikasi, etika dan tanggung jawab, dan inovasi. Pertama ada perencanaan. Perencanaan ini adalah langkah pertama dalam manajemen dan melibatkan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan pengambilan keputusan bagaimana mengatur sumber daya termasuk struktur organisasi, peran, tanggung jawab, dan wewenang individu dalam organisasi. Yang ketiga ada pengarahan, memotivasi, mengarah, dan membimbing orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini mencakup komunikasi, kepemimpinan, dan pengembalian untuk karyawan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan. Hal ini mencakup pengukuran kinerja, mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Manajemen mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Hal ini termasuk merekrut, melatih, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada perubahan. Harus mampu mengelola perubahan secara efektif, tentang memahami bagaimana perubahan mempengaruhi organisasi dan bagaimana mengelola perubahan agar tidak mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya ada kualitas. Menjamin mutu produk dan jasa merupakan istilah penting dalam manajemen. Hal ini mencakup pemantauan dan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Komunikasi yang efektif adalah kunci manajemen. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas, baik secara vertikal maupun horizontal dalam organisasinya. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial. Pengurus organisasi harus mempertimbangkan etika bisnis
dan tanggung jawab sosial. Hal ini termasuk membuat keputusan etis dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya ada inovasi. Organisasi harus mendorong inovasi agar tetap kompetitif. Inovasi dapat berarti mengubah produk, proses, dan model bisnis. Konsep dasar manajemen ini memberikan kerangka komprehensif untuk memandu upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada keberadaan teknologi dalam organisasi untuk membantu proses administrasi. Keberadaan teknologi ini tentunya memainkan peran penting dalam membantu jalannya proses administrasi di dalam suatu organisasi. Dalam banyak organisasi modern seperti saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional sehari-hari dan telah membawa sejumlah keuntungan yang signifikan. Berikut ini ada beberapa cara di mana teknologi membantu dalam proses administrasi suatu organisasi. Yang pertama ada pengolahan data. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dengan lebih efisien. Software administrasi yang tepat dapat digunakan untuk mengelola basis data karyawan, pembukuan keuangan, inventaris, dan informasi lainnya yang relevan. Teknologi juga dapat memungkinkan pembuatan laporan yang cepat dan akurat, sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan dari suatu organisasi itu sendiri. Yang kedua ada komunikasi. Saat ini teknologi telah merevolusi cara komunikasi di dalam organisasi. Dengan adanya email, pesan instan, dan platform kolaborasi online, tim dapat berkomunikasi secara efisien terlepas dari batasan geografis. Hal ini tentunya mempercepat aliran informasi, koordinasi proyek, dan pengambilan keputusan. Teknologi juga dapat memfasilitasi rapat virtual, webinar, atau konferensi video yang memungkinkan anggota tim untuk bertemu secara online atau daring tanpa harus hadir secara fisik di tempat yang sama. Yang ketiga, automatisasi tugas. Teknologi memungkinkan automatisasi tugas administratif yang berulang dan memakan waktu. Contohnya saja dalam otomatisasi pemberian gaji dan administrasi kepegawaian. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan menghemat waktu bagi tim. Sistem manajemen aliran kerja atau workflow juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses kerja, mendorong transparansi, dan mengurangi kebutuhan untuk pekerjaan manual. Kemudian yang keempat ada manajemen dokumen. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengelola dokumen secara digital. Hal ini meliputi penyimpanan, pencarian, pengamanan, dan berbagi dokumen dengan mudah. Dengan menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik atau Electronic Document Management System atau yang disebut EDMS, organisasi dapat menghindari keragaman fisik, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, dan meningkatkan aksesibilitas serta kolaborasi antar tim. Yang kelima ada penjadwalan dan pengaturan tugas. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengatur jadwal, tugas, dan penugasan antar anggota tim. Aplikasi manajemen tugas seperti Asana, Trello, ataupun Microsoft Planner memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan kolaborasi dan penyelesaian tugas secara efisien. Integrasi dengan pemberitahuan dan mengingat juga dapat membantu mengingatkan anggota tim tentang batas waktu yang harus dicapai. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kami dapat menyimpulkan bahwa administrasi adalah bidang yang luas dan mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan organisasi, termasuk organisasi pemerintah, bisnis, dan non-profit. Dalam ilmu administrasi, terdapat ruang lingkup kajian administrasi, bertujuan untuk
untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam mendirikan suatu organisasi harus memperhatikan berbagai hal seperti konsep dasar dari organisasi itu sendiri. Komunikasi yang efektif adalah kunci dari manajemen organisasi. Manajer harus mampu berkomunikasi dengan baik secara vertikal maupun horizontal dalam organisasi. Keberadaan teknologi memainkan peran penting dalam membantu proses administrasi di dalam organisasi tersebut. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.